Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Rahmania. Saya dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 4. Di sini saya ingin menjelaskan mata kuliah saya, yaitu Takhrij Hadis sebagai pengganti UAS. Di video kali ini saya ingin menjelaskan beberapa poin, yaitu 1. Dari kitab mana saja matan hadis yang saya kutip nanti. Yang kedua, skema sanad. Yang ketiga, biografi. Yang keempat adalah kriteria. Sebelum kita menuju ke matan hadis, saya ingin menjelaskan sedikit tentang takhrij hadis itu. Takhrij hadis itu sendiri ada yang namanya urgensi takhrij. Pada hadis sendiri ada yang namanya sanad. Sanad adalah mata rantai atau silsilah keguruan yang menghubungkan seseorang dengan gurunya hingga sampai kepada Rasulullah sebagai pengantar matan hadis. Perlu diketahui, sanad itu sangat penting karena ketiadaan sanad membuat mustahil penulis untuk mengetahui mana matan yang asli, mana matan yang palsu. Selanjutnya, dalam hadis ada yang namanya matan. Matan adalah bunyi atau kalimat yang terdapat dalam hadis yang menjadi isi riwayat. Lebih ringkasnya lagi adalah isi dari hadis. Lalu yang ketiga adalah ada yang namanya kesahihan. Kesahihan hadis itu biasanya diawali dengan kajian atas sanadnya. Ketika kualitas sanadnya sudah ditetapkan, maka penilaian hadis itu linier atau sama dengan penelitian atas sanadnya itu. Bahkan ada kecenderungan jika sanad hadis telah kesahihannya sementara matanya bermasalah, maka matanya yang akan ditakwilkan. Takhrij merupakan dari kata khoroja yang artinya keluar, atau kebalikan dari kata dukul yang artinya masuk. Jadi takhrij menurut etimologis bermakna mengeluarkan, sementara hadis dalam terminologi dikatakan sebagai segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah, baik penyandaran itu valid dalam artian hadis sahih dan hasan, ataupun tidak valid, yaitu hadis dhaif dan maudhu. Pada awalnya, takhrij diletakkan untuk mengetahui letak suatu hadis pada sebuah kitab atau literatur. Dalam arti sebenarnya takhrij hadis terjadi pada saat kita sudah mengetahui sumber berupa kitab atau hadis yang membutuhkan hadis itu beserta sanadnya. Selanjutnya menuju ke poin pertama, yaitu dalam kitab mana saja matan hadis yang saya kutip ini. Hadis yang saya kutip ini berbunyi, Atani malakun birisalatin minallahi azza wa jalla summa rafa'a rijlahu fada'aha fawqas sama'i wal akhra fil ard lam yarfa'ha. Matan hadis ini terdapat di dalam dua kitab, yaitu Kitab Al-Kamil dan kitabnya Imam At-Tabrani. Hadis ini termasuk hadis dhaif yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Dalam kitab Al-Kamil juga dikatakan bahwa hadis ini termasuk hadis dhaif. Cara saya bisa mengetahui dari mana saja matan itu berada, saya menggunakan beberapa aplikasi. Tetapi yang saya tinjau adalah dari aplikasi Maktabah Syamilah. Karena di Maktabah Syamilah sudah lengkap dan cara-caranya juga gampang. Saya ingin membacakan isi dari matan hadis saya tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Ahmad bin Zanjuwaihil Mukharamiyu
Qala hadatsana Ismailu bin Abdillah bin Khalid Raqayu Qadi Dimasqa hadatsana Waliyud bin Muslim an Sadaqata bin Abdillah an Musa bin Aqbah an I'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullahi atani malakun birisalatin minallahi summa rafa'a rijlahu fawada'aha fawqas sama'i wa rijlahu al-akhra sabitati fil ardi lam yarfa'ha. Selanjutnya yaitu menuju ke poin 2, yaitu skema sanad. Skema sanad ini berisi tentang para perawi yang ada di dalam hadis saya, yaitu An-Nabi, Abu Hurairah, Al-I'raj, Musa bin Aqbah, Luqata bin Abdillah, Al-Walid bin Muslim, Ismail bin Abdillah bin Khalid Ar-Raqi, Ahmad bin Zanjauni Makroni. Masuk ke dalam poin ketiga. Poin ketiga yaitu tentang biografi para perawi. Biografi yang pertama yaitu biografi dari Abu Hurairah. Nama lengkap dari Abu Hurairah adalah Abdurrahman ibni Sahr, sedangkan menurut Ibnu Hajar nama lengkap beliau ialah Abdurrahman bin Syakir Ibnu Ghanan, Abdullah bin Aiz, Ibnu Hani, Ibnu Umar, Sukaim bin Wasmah, Ibnu Starmal, Ibnu Syakir, Amir bin Abdullah Syams, Ibnu Umair, Gonam, Ubaid bin Gonam, Umar bin Gonam, Abu Syams, Ibnu Amir, dan Said bin Haris. Beliau lahir pada tahun 598 Masehi dan wafat pada tahun 678 atau 57 Hijriah. Biografi kedua yaitu biografi Al-A'raj. Nama lengkap adalah Abdurrahman Hurmus Al-A'raj Abu Dawud Al-Madinah. Beliau lahir pada tahun 125 Hijriah dan wafat 1197 Hijriah. Beliau mempunyai guru yaitu At-Ta'i Al-Jayyani. Yang kedua adalah biografi dari Musa bin Uqbah. Nama lengkap adalah Musa bin Uqbah bin Abi Ayyashi. Beliau lahir pada tahun 121 Hijriah dan wafat pada tahun 141 Hijriah. Beliau mempunyai guru yang bernama Syu'ban bin Al-Hajjaj Ahmad bin Salamah. Yang ketiga yaitu biografi dari Dofah bin Abdullah. Nama lengkap yaitu Dofah bin Abdullah. Beliau lahir pada tahun 600 Hijriah dan wafat pada tahun 677 Hijriah. Gurunya yaitu At-Ta'i Al-Jayyani. Selanjutnya biografi dari Al-Walid bin Muslim. Nama lengkap beliau adalah Al-Walid bin Muslim. Beliau lahir pada tahun 753 Masehi, lalu wafatnya pada tahun 823 Hijriah. Masehi, 823 Masehi. Selanjutnya yaitu biografi dari Ismail bin Abdullah bin Khalid Ar-Rafi. Beliau mempunyai nama lengkap yaitu Ismail bin Abdullah bin Khalid Ar-Rafi. Selanjutnya yaitu biografi Ahmad bin Zanjawiyah Makroni. Nama lengkap beliau adalah Ahmad bin Zanjawiyah Makroni. Lahir pada tahun 1150 Hijriah dan wafat tahun 1186 Hijriah. Memasuki poin yang terakhir yaitu poin keempat adalah
Kriteria hadis. Kriteria hadis ini adalah dhaif. Kenapa kok bisa dikatakan dhaif? Karena Abu Hurairah menyampaikan hadis-hadis yang diterimanya yaitu langsung dari Rasulullah dan ada yang melalui perantara Ka'ab bin Al-Ahbar. Terus, sebagian orang membuktikan bahwa hadis yang berasal dari Rasulullah berasal dari Ka'ab dinyatakan sebagai hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian, yang melakukan tadlis bukanlah Abu Hurairah, tetapi orang-orang yang meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.